Selamat malam, Sobat Hati yang Gembira. Apa kabar? Sekali saya Himawan dari Family First Indonesia. Bisa kembali hadir di Rabu malam. Waktunya kita ngobrol-ngobrol santai dalam topik Yes, Young Executive Sharings. Bagaimana seperti sebelum-sebelumnya, setiap hari Rabu kita mengajak ketemu ngobrol santai dengan pengusaha-pengusaha muda, eksekutif muda yang akan berbagi pengalamannya. Ada Sobat Hati yang Gembira. Kalau Sobat Hati yang Gembira melihat gambar ini, kira-kira ini yang bikin orang asing atau orang Indonesia ya? Ayo, boleh tulis di komen. Kalau lihat gambar seperti ini, sebagus ini, percaya nggak kalau saya bilang siapa atau dari mana asalnya yang mendesain interior sebagus ini di sebuah hotel di Jepang? Pasti nggak percaya kalau saya katakan bahwa ini adalah orang Indonesia, ya, warga negara Indonesia yang punya talenta yang luar biasa, ya. Tidak hanya ini saja, tapi dia juga mengarsitek dan juga mendesain hotel-hotel, beberapa hotel di Indonesia. Kalau saya sebutkan namanya, beberapa pasti teman-teman seperti yang Gembira nggak percaya, masa sih gitu ya. Tapi orangnya sangat low profile dan tidak hanya jago dalam hal desain interior, tidak hanya jago dalam hal arsitek, tetapi teman saya yang malam hari ini, untuk teman ngobrol saya, itu adalah juga seorang pengusaha. Jadi belum lama ini dia dipercaya untuk mengelola sebuah kafe dan sebuah resto di Bandung, ya. Wah, ini adakah warga Bandung yang sudah standby malam ini? Ada warga Bandung? Wah, entah ya. Ya, ini kafenya luar biasa, lagi trending, lagi bener-bener lagi trending lah gitu ya, sampai pejabat saja sekelas wakil wali kota saja mau mampir gitu ya. Dan bagaimana nanti dia namanya Bro Andrew Clements, ya. Masih muda, masih sangat rendah hati. Dia juga seorang family man yang luar biasa, seorang yang sangat mencintai keluarganya. Bagaimana nanti Bro Andrew akan cerita pengalaman-pengalamannya yang luar biasa dalam mengelola kafe, mengelola resto, maupun juga masih ya sering kontak juga untuk melakukan desain dari berbagai hotel. Salah satu proyeknya adalah dia di Jepang. Dari situ kemudian bergulir, mulai banyak hotel demi hotel dan juga tempat-tempat lain yang dikerjakan. Dan orangnya juga seorang yang punya prinsip yang bagus sekali, makanya saya undang malam hari ini. Jadi tanpa perpanjang lagi, saya langsung undang Bro Andrew Clements ya. Halo Bro Andrew. Selamat malam Pak. Oke, nama saya Andrew Clement. Aktivitas saya saat ini sebagai arsitek dan juga sebagai interior design di sebuah biro konsultan arsitek interior yang bernama Daryl Studio. Kebetulan juga punya saya. Saya bangun dari tahun 2001 Pak. Jadi ngalamin naik turunnya banyak banget, ngalamin pengalaman yang sedihnya banyak banget. Saya bertinggal di Bandung, kemudian berusaha di bidang arsitek dan interior seperti yang tadi saya bilang. Kemudian saya juga saat ini berkesempatan untuk masuk dalam sebuah bidang baru, yaitu bidang kuliner yang di Bandung lumayan lagi seru-serunya lah, karena lagi orang saat ini kayaknya lagi happening, karena orang juga lagi butuh banyak hiburan dan orang butuh banyak keluar. Sorry Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu. Saya punya anak 2 dengan istri 1. Yang satu anak saya sudah kuliah jurusan perfilman di UMN Jakarta, yang kedua masih sekolah SMA. Istri saya satu bantu saya di kedua bidang ini. Wah, keren punya keluarga yang luar biasa. Ini kalau sebenarnya ya bisa menemukan akun sosmednya Bro Andrew ini, Anda akan menemukan bahwa Bro Andrew ini family man juga luar biasa ya. Mesra sama istri, kompak, sayang sama anak-anak. Wah, luar biasa deh. Gimana ceritanya gitu ya? Kok bisa dapat kepercayaan yang luar biasa? Saya perhatikan konsep-konsep desainnya itu juga keren-keren.
saat liburan keluarga ini juga saya perhatiin juga selalu mau give the best. Tapi by the way, kalau sampai yang give the bestnya saya mau tanya dulu nih, kok bisa dapat project di Jepang ini, gimana caranya ini? Oke, memang nggak langsung sih Pak. Jadi awalnya saya mengerjakan sebuah hotel di Jalan Melawai Raya nomor 189, namanya Hotel Happy Inn. Hotelnya kecil, ada di lantai 3 dan lantai 4 sebuah gedung yang kebetulan milik seorang yang kebetulan orang Jepang juga. Dan kemudian dia join dengan beberapa orang Indonesia yang saya sudah kenal. Nah, ternyata mereka ini punya grup chain hotel di Jepang. Jadi jadi memang langkah pertamanya saya menyelesaikan hotel di Happy Inn ini di Jalan Melawai ini. Ya memang cukup banyak tantangannya karena kebayang Pak, itu hotel ada di lantai 3 dan di lantai 4. Biasanya hotel kan di lobi bawah. Nah, areanya juga nggak terlalu besar, tapi kami harus memberi satu tematik yang unik. Kebetulan waktu itu saya sempat pikir hotel Jepang berarti gayanya Jepang. Tapi waktu saya meeting akhirnya diajak sama yang ownernya, kita meeting di Jepang, ketemu dengan pemilik yang chain hotel Jepang, ternyata dia tuh senang mobil. Jadi kami kebetulan waktu itu kasih lihat sebuah desain hotelnya itu gaya mobil. Jadi desainnya tuh belakangnya headboardnya tuh ada kayak jok mobil gitu, dan dia suka sekali. Nah, tapi saya sudah terlanjur mendesain hotel gaya Jepang. Akhirnya kita kombinasi Pak. Jadi hotelnya bergaya begini. Kalau Bapak datang ke hotel itu, Bapak akan menemukan di lobinya tuh ada kayak speedometer, kemudian ada setir, jalan-jalan lorongnya itu kayak jalan mobil, dan ada 4 tipe kamar yang kebetulan tipe Amerika, tipe Eropa, tipe Jepang, tipe country. Jadi kesannya orang kalau ke situ tuh kayak keliling dunia pakai mobil. Nah, gara-gara hotel itu, beliau senang dan saya dipanggil untuk Pak Andrew. Dia bilang, bisa nggak kita meeting di Jepang? Saya ada pekerjaan buat dia. Nah, begitu saya berangkat ke Jepang, ternyata dia ini salah satu pemilik chain hotel yang cukup besar di Jepang. Ada sekitar 35 hotel di seluruh Jepang yang dia punya. Ya, dan saya kebagian mendesain satu, dan satu lagi memberikan beberapa advice buat hotel dia yang sudah lama running gitu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Keren. Dan memang sih, saya perhatikan ya konsep-konsep desainnya. Saya ingat banget waktu Bro Andrew lagi bikin konsep buat hotel itu, sempat ditunjukin juga waktu kita sempat meeting ya, waktu mau bikin apartemen atau hotel yang di dekat sini nih. Nah, terus juga saya perhatikan saat liburan bersama, itu saya perhatiin juga Bro Andrew juga family man yang selalu saya melihat satu tema besar yang hampir sama dalam desainnya. Termasuk saat ini ketika saya perhatiin juga videonya tentang resto yang ada gitu ya. Satu kata yang 3 kata yang menggambarkan hanya yang terbaik. Apa sih yang memotivasi Bro Andrew? Kenapa dalam setiap desainnya, kenapa dalam setiap aktivitas, bahkan sampai ke resto ini pun juga you always give your best, Bro Andrew? Mungkin kalau saya boleh cerita Pak, awalnya justru dulu saya tidak memberikan yang terbaik. Dan pada saat saya tidak memberikan yang terbaik, ternyata apa yang kita lakukan itu misalnya dari harusnya 100, kita lakukan hanya 20 atau 30 itu menjadi sia-sia. Orang nggak lihat. Orang tidak membuat kita orang tidak happy dengan pekerjaan yang kita buat. Kemudian mereka meninggalkan kita, kemudian mereka ngomongin kita buruk dan nama kita jelek, dan akhirnya kami jadi berpikir akhirnya kita jadi nama kita jadi rusak, tidak dapat kepercayaan lagi gitu Pak. Nah, setelah kami coba melakukan yang yang terbaik lebih daripada yang orang harapkan, ternyata hasilnya menjadi luar biasa. Kita dapat kepercayaan, kita nggak usah susah-susah cari proyek berikutnya karena nyambung berikutnya Pak. Kerjaan berikutnya nyambung lagi. Karena orang-orang datang dan percaya sama kita gitu Pak. Wow, gara-gara ketika mulai mengubah mindset gitu ya, kenapa nggak kita kasih yang terbaik, kita kasih yang beyond expectation, lebih yang diharapkan daripada customer. Betul. Itu Bro Andrew nggak perlu pasang billboard, nggak perlu pasang istilahnya promo macam-macam, dan sendiri bergulir gitu ya, project after project langsung. Wah, keren. Dan sekarang ini bahkan sampai itu dipercaya mengelola resto dan kafe di Bandung. Saya dapat bocor background ceritanya sampai ke sini itu menarik sekali. Boleh nggak Bro Andrew
share in brief atau agak lama juga nggak apa-apa deh. Gimana caranya kok bisa sampai mengelola resto dan kafe di Bandung yang saat ini nih, Pak Andrew? Oke, jadi ceritanya sebetulnya simpel Pak. Jadi waktu itu saya mendapat kesempatan mendesain sebuah restoran Jepang di Kota Bandung. Okay. Saya nggak bisa sebut nama restoran Jepangnya. Kebetulan restoran ini mereka berjoin 4 orang. Nah, mereka tadinya tuh udah memilih satu lokasi, tapi mereka nggak yakin. Jadi mereka deal sama saya. Kemudian mereka bilang sama saya gini, Pak, kalau boleh nih, harga kita tetap dengan satu angka ini, tetap deal project ini dengan satu angka ini. Kalau sampai kami nggak jadi di lokasi ini, kami pindah ke lokasi yang lain, saya berharap saya bisa harganya nggak berubah. Saya bilang oke, Pak, selama masih desain prarencana, it's okay, kita tetap di angka ini. Nah, ternyata betul di lokasi itu mereka nggak cocok. Padahal saya sudah bikin sistem termen pembayarannya, termen ke-1 ini, termen ke-2 ini, karena lokasinya masih mentah, Pak. Begitu kita masuk ke lokasi yang baru, mereka punya lokasi yang baru dan ternyata lokasinya jauh dibanding lokasi yang sebelumnya. Lokasinya udah sangat siap, sehingga pada saat kita masuk itu semua pekerjaan udah harus dikerjakan di awal. Gitu. Jadi semua pekerjaan dari termen ke-1, termen ke-5 itu harus dikerjakan di awal semua karena mereka sudah ready lokasinya. Jadi saya saya bilang ini Pak, saya minta penyesuaian untuk termen pembayarannya supaya kami bisa juga membayar subkon. Waktu itu saya hanya sebagai desainer, kontraktornya ada, kami harus menyediakan gambar buat mereka bekerja. Dan kemudian pada saat itu kebetulan mereka join 4 orang, salah satunya ini orang Singapura, Jakarta. Komunikasi sama kita agak susah Pak. Jadi komunikasinya agak sulit dan mereka bilang, wah Pak, kita minta yuk kerja dulu. Nah di pembayaran termen pertama jalan, pembayaran termen kedua, termen ketiga, udah mereka tahan. Karena mereka pengen lihat progres. Sementara saya bilang, loh ini kan pekerjaannya harusnya sampai tahap akhir dikerjakan di awal. Jadi saya minta pengertian untuk kondisi ini. Saya bilang begitu. Nah, akhirnya kita tidak mendapatkan titik temu di situlah. Jadi mereka punya pendapat sendiri, saya juga punya pendapat sendiri. Sampai akhirnya membuat saya waktu itu harus datang menghadap mereka dan saya bilang gini, kalau gini saya harus harus pikirkan apakah saya akan lanjutkan proyek ini atau enggak. Nah, dari 4 orang ini 2 orang bilang gini, Pak itu saya mengerti posisi you. Kalau you tidak lanjutkan saya ngerti, karena you harus bayar subkon, harus bayar apa, tapi gimana pun juga kami join 4-an, kalau salah satu ada punya pemikiran lain, ya kita harus ikutin. Ya, apalagi dia salah satu shareholder yang paling besar sahamnya. Wah, saya bilang gimana ya? Saya bilang ya sudah, saya bilang udah saya pulang, saya pikirkan dulu. Nah, saya pulang, saya berunding sama istri saya sampai di rumah. Saya bilang gimana nih? Saya bilang. Nah, istri saya biasanya cukup strict masalah pembayaran. Jadi kalau dia nggak bayar, udah stop. Karena kita juga harus ada karyawan yang kita bayar ya Pak. Betul. Tiba-tiba istri saya bilang gini, malam itu diambil waktu untuk berdoa. Ya. Jadi dia bilang bangun paginya, dia bilang saya rasa kok pada saat kita berdoa rasanya kamu tidak boleh meninggalkan proyek itu. Dia bilang, kenapa? Saya bilang, kok lucu? Padahal kamu biasa orang paling hitungan. Nggak, pokoknya jangan tinggalkan, selesaikan sampai selesai. Akhirnya jadi saya datang lagi Pak hari itu ketemu mereka dan saya bilang, mereka juga tanya, gimana Pak keputusannya? Saya udah bilang gini, saya sudah pikirkan kami tidak akan meninggalkan proyek ini setengah jalan. Saya akan selesaikan, Bapak bayar atau tidak bayar, saya akan selesaikan. Wah, dia kaget juga. Wah. Dia bilang, betul Pak, betul. Saya bilang, yaudah, proyeknya saat itu saya selesaikan sampai selesai dengan pemikiran begini, mereka bayar atau mereka nggak bayar, udah deh urusan mereka sama Tuhan. Saya pikir begitu. Nah, saya kerjakan proyek itu sampai selesai, dan pada saat menjelang seminggu sebelum opening, tiba-tiba orang yang kebetulan dia, yang tadi saya bilang pemilik saham yang paling kuat, paling besar, yang nggak mau, yang cukup keras, yang bilang nggak mau payment ke kita, tiba-tiba dia telepon saya. Saya waktu itu, dia ada telepon dari dia. Saya bilang, ya Pak, gimana? Dia bilang, Pak Andrew, dia bilang, I'm so surprised you still here. Ya Pak, saya bilang, saya sudah bilang, saya tidak akan tinggalkan proyek ini setengah jalan. Saya bilang gitu. Terus kemudian dia bilang, oke Pak, lupakan yang lalu-lalu. Saya juga minta maaf untuk semua. Karena selama perjalanan proyek itu sampai selesai Pak, itu bahasan apapun yang saya bahas di grup chat, saya itu dianggap kayak nggak ada sebetulnya sama dia. Saya ngomong, saya tanya apa-apa nggak dibales, saya nggak dijawab, cukup sedih buat saya waktu itu. Saya pikir, wah kenapa nih? Tapi ternyata begitu pada saat itu, saya tidak tinggalkan proyek itu sampai, saya bahkan selesaikan proyek itu sampai ujung, dan dia bilang sama saya, Pak, terima kasih, you still here.
kamu datang seminggu lagi kita opening tanggal segini, sehari sebelumnya kamu makan, bawa staff kamu datang ketemu sama saya, kita makan, kita enjoy sama-sama, kita nikmatin, lupakan yang lalu. Nah, kita datang waktu itu Pak, kita datang semuanya, dia juga happy, dia juga bisa bilang ini pekerjaan belum selesai, tolong kasih semuanya ikutin yang Pak Andrew bilang, ikutin semuanya kayak itu setiap pimpinan dia. Hubungan kita jadi enak sekali. Dan kurang lebih 2 bulan setelah itu, waktu itu saya kebetulan udah lagi ada di Tokyo, dia telepon saya, dia bilang, Pak, kita kurang berapa? Kurang segini. Dia bilang, saya bayar, Pak. Dia transfer, Pak. Dia beresin semuanya. Tapi intinya bukan masalah itunya, Pak. Karena hubungan kita baik, karena hubungan kita project itu selesai, saya boleh posting pekerjaan saya di Instagram. Kebetulan pada saat waktu itu, ada satu grup anak-anak muda, kebetulan kawan saya yang kita pernah dekat dulu, dia follow Instagram saya, dia lihat, kamu ternyata bikin restoran ini ya. Dia tuh ternyata lagi ngebangun sebuah restoran, Pak, di Jalan Cihamplas. Nah, dia tuh lagi bingung dengan 3 partnernya untuk menjadikan konsep restoran ini jadi gimana, jadi tetap restoran Jepang atau apakah jadi restoran apa. Dia bilang, kita lagi bingung. Mereka makan sekali waktu ke restoran ini, pulang dari lokasi, dan salah satu shareholder di situ bilang ini, loh, ini siapa yang desain? Terus teman saya bilang, karena dia lihat di Instagram kan, dia bilang, ini teman gua, namanya Andrew. Oh, panggil, gua mau desain sama dia. Gitu. Akhirnya saya dipanggil, Pak, ke temu mereka. Kemudian dia tanya, dia bilang, you punya ide nggak buat tempat ini? Waktu itu tempatnya masih kosong, masih bangunan lagi setengah jadi. Nah, saya bilang, saya kasih ide segala macam, dan ternyata ide saya masuk. Dan malamnya mereka telepon saya, mereka bilang ini, karena kita suka sama ide kamu, dan karena kita suka sama apa yang kamu sudah kerjakan di sana, kita pengen kamu menjadi pemilik saham juga yang nomor 4. Kamu join sama kita. Gitu. Dan akhirnya setelah beberapa perundingan, setelah ide-ide kita juga dihitung menjadi satu nilai saham, akhirnya jadilah saya jadi pemilik restoran yang kebetulan ada di belakang saya ini. Iya, ini kayak gini nih ya, desainnya gitu ya. Ada anime lalu ada ada macam bunga sakuranya gitu. Kurang lebih ya. Bunga betul. Iya, juga bisa sampai masuk TV segala nih. Wah, keren banget ini di interview. Lalu kemudian juga ada ini nih. Nah, kalau yang demen suasana, ganti suasana Jepang, bisa mampir ke sini, bisa sewa kimono segala ya, bisa pakai kimono. Betul, Pak. Nah, Jepang. Sobat Jepang. Apakah memang pesanan dari mereka atau gimana? Sebetulnya mereka waktu itu sedang memang pengen bikin restoran Jepang karena mereka juga penggemar Japanese barbecue. Nah, ketemu sama saya yang kebetulan saya senang Jepang banget. Nah, saya juga sebetulnya terinspirasi sama Jepang tuh karena begini, Pak. Kalau kita datang main ke Jepang, biasanya kalau kita nanya jalan sama orang Jepang, biasanya, Pak, kalau kita ketemu sama orang Jepang yang asli, biasanya mereka selalu dengan tulus nganterin kita. Bahkan saya pernah ketemu beberapa kali kejadian, saya kasih tunjuk alamat, dan mereka itu mungkin mereka nggak bisa ngomong bahasa kita karena mereka susah ngomong, tapi kayak ngajak kita jalan, dan mereka jalan di depan kita. Saya juga bingung, saya kan waktu itu belum bahasa Jepang saya masih kurang, jadi saya mau nahan mereka gimana. Akhirnya saya nggak bisa tahan, dia jalan di depan saya, dia jalan kurang lebih sampai 200 meteran hanya untuk nunjukin gedung yang kita cari, dan mereka berhenti di depan gedung itu dan gitu kayak silahkan soal gitu. Dan saya sampai bilang gila, ternyata itu budaya yang disebut omotenashi atau Japanese hospitality, Pak. Dan buat saya, saya terkesan karena gini, buat saya itu hal kecil, mereka memberi yang terbaik dalam rangka menunjukkan jalan buat saya. Jadi hal itu membuat saya inspirasi karena anak-anak saya pun dulu pernah saya ajak mereka liburan ke beberapa lokasi, tapi kadang-kadang mereka nggak cepat bosan. Tapi setiap kali ke Jepang mereka nggak pengen pulang. Salah satu yang saya bilang, apa yang bikin kamu seperti itu? Ya mereka bilang terkesan sama keramahan orang Jepang, kebaikan orang Jepang. Ya buat saya sih sebetulnya melihat orang Jepang kadang-kadang memberi yang terbaik untuk segala hal ya. Jadi mereka juga merasa wow gitu loh, Pak. Iya. Dan sepertinya value itu juga menjadi inspirasi juga buat Bro Andrew ya sampai dengan saat ini nih. Nah, tapi memang harus diakui ya,
bisnis kuliner, apalagi kalau ngomong soal Bandung ya, itu kan banyak sekali. Nah, banyak juga yang Instagramable gitu ya. Nah, boleh nggak Bro Andrew kasih tips-tips gimana selama ini mensiasati persaingan yang ketat ini, Bro Andrew? Oke, untuk persaingan yang cukup ketat sebetulnya balik lagi seperti tema kita hari ini. Jadi memberi yang terbaik sih ya, hanya yang terbaik. Hanya yang terbaik itu banyak hal sih Pak. Prinsipnya gini, kadang-kadang kita menemukan restoran tempatnya kurang bagus, tapi mereka yang memberi yang terbaik dari segi rasa. Kadang-kadang di gang kecil kita ketemu restoran di kedai tempatnya nggak bagus, tapi orang balik lagi, bahkan restoran itu ramai sekali, kedai itu ramai sekali. Nah, kalau kita bisa memberi yang terbaik di satu titik aja, saya pikir itu akan membuat orang akan ngomongin kita dan mereka akan terkesan. Dan semua kekurangan kita yang lain akan tertutupi. Biasanya begitu. Dari satu titik aja. Dan dalam hal ini, Bro Andrew memilih terbaiknya dari sisi desain juga dan service pasti gitu ya. Karena kan service, kualitas makanan juga kualitas produknya juga gitu ya. Waduh, betul. Saya sih belum pernah masuk gitu, tapi lihat di Instagram udah ngiler duluan saya. Ya mungkin di kita kasih pengalaman aja sih Pak. Mereka nggak tadi saya bilang. Jadi beyond their expectation. Mereka tuh datang ke sebuah restoran biasanya cuma dapat makanan selesai. Kalau mereka di sini mereka datang, mereka bisa melihat suasana Jepang, mereka bisa pakai kimono, berfoto di bawah sakura, mereka dapat keramahan dari karyawan-karyawan kami. Kemudian begitu mereka coba makanannya, oke, misalnya kayak gitu Pak. Nah, biasanya sih Pak, yang kayak gitu akan mengundang orang balik lagi. Kami juga mengakui bahwa saat ini persaingan luar biasa Pak. Kami juga banyak kekurangan. Jadi tidak bisa dibilang tidak menutup mata bahwa saya bilang juga untuk beberapa hal kami bukan yang terbaik, masih belum yang terbaik karena mungkin kekurangan kita dalam banyak hal. Tapi saya lihat kekurangan-kekurangan kita yang seperti itu tertutupi oleh beberapa poin yang kita berikan yang terbaik, gitu loh. Wow, karena waktu masuk sudah ada surprising experience, sudah ada wow lebih dulu, sehingga akhirnya sampai ke makan pun wow juga karena ketemu yang enak juga. Wah keren, saya pengen cepet-cepet ke Bandung nih, pengen cepet-cepet PSBB-nya kelar ini. Tapi Bro Andrew, tadi Bro Andrew cerita ya, ketika masih fokus, masih menggeluti dunia desain interior, you have a team gitu ya. Tapi for sure kan timnya di desain interior itu beda banget jumlahnya, pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan staff yang saat ini mungkin harus dikelola gitu ya. Ada anggapan gini, more people, more problem. Iya. Gitu. Nah, apakah prinsip yang itu yang sudah pasti lebih rumit daripada ketika mengelola sebuah usaha interior design, brand? Prinsipnya semua orang, saya sih belajar memandang begini Pak, bahwa semua orang mungkin kalau kita di dunia kita punya prinsip gini, semua orang itu jahat, kadang-kadang punya prinsip gitu ya. Kita jangan percaya sama semua orang gitu. Kalau saya di sini saya berusaha untuk melihat bahwa tidak semua orang punya maksud buruk. Justru kebalikannya. Kadang-kala di balik keluhan-keluhan mereka pasti punya problem yang kalau kita jadi di posisi mereka belum tentu kita mampu juga menghadapi problem-problem mereka. Jadi dalam mengelola atau mengayomi karyawan-karyawan kami di sini, ya rules tetap harus ada, SOP harus dibuat. Kebetulan tim saya, bukan tim, jadi fungsian saya yang lain Pak, ada Olive, ada Jeffrey, itu teman-teman saya, mereka itu handle beberapa part yang saya nggak bisa. Mereka handle misalnya bagian SOP, ada partner saya yang lain, mereka bikin straight. Tapi selain kita menegakkan straight, kita juga berusaha merangkul mereka. Jadi ada hal-hal yang kita berusaha mengerti hatinya mereka, sehingga mereka merasa gini, ini bos bukan cuma pengen cari duit doang, tapi tetap berusaha mau ngerti ya karyawan tuh kendalanya apa, masalahnya apa gitu kan. Sehingga akhirnya ya di sisi itu mereka juga merasa bahwa oke deh kita berjuang sama-sama. Waktu kita pandemi kemarin Pak, kita kan tutup 3 bulan. Itu juga kondisinya sulit.
Iya, tapi apalagi setiap pada saat pandemi itu udah menjelang mau Lebaran ya Pak. Jadi THR harus diberikan. Tapi kami berusaha sih Pak, maksudnya THR tetap kami berikan, gaji walaupun nggak penuh tetap kami berikan gitu. Dan di saat itu mereka juga ngelihat, oh ini bos nggak cuma asal sekedar pengen tahu aja, pengen cuma dapat duit pada saat lagi senang, tapi mereka juga ngerti ya walaupun susah ya kita susah sama-sama. Jadi akhirnya mereka sebagian besar dari mereka tetap bekerja lagi pada saat kita buka Pak. Gitu. Wow, ini keren banget ini. Again kita ketemu lagi dengan satu pebisnis yang punya nilai yang bagus banget. Bagaimana karyawan tidak dilihat sebagai karyawan, tapi part of a friend, bahkan part of a family. Dia diperhatikan dan kemudian bagaimanapun caranya tetap deserve yang terbaik juga. Wah, keren banget. Ini saya setiap dari kita perlu punya nilai ini karena you're right Bro Andrew, jadi banyak pebisnis lain ya, kamu karyawan saya pebisnis, ada gaji kamu ya sekarang lagi susah ya lagi kontrak habis, value yang luar biasa. Tapi kalau saya boleh tahu nih Bro Andrew, kalau ditanya jujur mana yang excited, mau buat Bro Andrew excited, merancang bangunan, desain interior, atau ngelola resto cafe? Sebetulnya dua-duanya punya tantangan masing-masing sih Pak. Jadi dua-duanya buat saya tetap cukup menarik. Saat ini kami lagi ada kepercayaan mendesain sebuah apartemen 4 tower di Makassar dengan kebetulan bawahnya ada mall. Buat saya itu sebuah tantangan yang luar biasa karena di situ kita akan memberikan surprise buat masyarakat Makassar pada saat mereka datang, mereka melihat bagaimana, wah ini tempat beda ya. Karena ini juga saya terapkan ke desainnya, saya ngomong sama ownernya, saya bilang gini Pak, kita bikin sesuatu yang di luar ekspektasi mereka, sehingga kita bisa menjadi tempat yang terbaik, gak cuma sekedar jadi apartemen ya apartemen, mall ya mall. Orang cuma lihat, oh ya mallnya sama aja, oh lebih bagus mallnya itu malah gitu. Tapi kalau bisa pada saat kesini mereka merasa bahwa tempat ini nggak bisa dibandingkan, mereka dapat suasana yang lain dan yang berbeda. Gitu. Jadi tetap buat saya excited Pak pada saat melihat project desain dan arsitek dan interior yang saya kerjakan. Tapi di sini di restoran ini saya ketemu begitu banyak orang-orang yang datang berbagai macam kepribadian dan personality yang berbeda-beda, dan karena saya terbiasa Pak mendatangi meja mereka kalau bisa gitu ya, kalau mereka kelihatannya oke gitu, saya datangin, saya sapa, jadi kita kenal, tiba-tiba saya punya banyak teman di sini Pak, jadi saya merasa cukup senang dengan ini dan saya bisa dapat masukan dari mereka Pak pada saat misalnya kebetulan misalnya Pak masakan kita kurang enak atau ada yang kurang bagus, mereka jadi ngomong sama saya dan ini kesempatan buat saya untuk memperbaikinya Pak. Kalau enggak mereka mungkin nggak ngomong sama saya, ngomong di luaran yang udah ada kita berusaha gitu loh Pak. Nggak bagus ya. Nah ini value yang bagus banget ini. Bagaimana setiap sobat hati yang gembira kita bisa belajar ya bahwa even as an owner itu perlu turun ke bawah gitu ya. Apalagi ini Bro Andrew bisa dikatakan line bisnisnya masih sama, itu line bisnis jasa. Jadi bagaimana ngobrol dengan customer, dengan klien, dan kemudian menerima masukan-masukan untuk improve. Karena ini ya, begitu kita dalam berbisnis, kita dalam bekerja, the moment pada saat kita berhenti mengimprove diri kita, itu kita tanpa sadar kita sudah mematikan masa depan kita sendiri. Tapi kalau kita terus belajar, kita terus terima masukan dari orang, terima masukan dari teman, dari klien kita, maka kita akan bisa dipastikan kita akan mengalami hal-hal yang baik di kemudian hari. Nah, boleh nggak share sedikit nih suka duka dalam mengelola kafe ini, Bro Andrew? Baik itu pengalaman internal berkaitan dengan staffing maupun eksternal dengan supplier, dengan customer gitu aja. Ya, kita kebetulan owner restoran ini kan berempat Pak. Jadi nggak selalu kita semua satu pemikiran, nggak selalu satu jalan. Ya kalau nggak enaknya tentunya pada saat ada satu masalah, kemudian masing-masing punya cara masing-masing buat menyelesaikan dan bentrok misalnya. Tapi di sisi saya bersyukurnya di tempat ini kita berempat ini tahu memperlakukan partner Pak. Jadi kita ngomong nggak sembarangan. Jadi empat-empatnya tuh kalau ngomong juga dijaga gitu. Jadi maksudnya walaupun kesel, cuman sorry kalau menurut saya sebaiknya begini-begini. Nah ternyata itu bisa lebih mudah diterima dibandingin kita ngomong langsung cupret pakai emosi. Orang nggak bisa terima poin kita, padahal poin kita baik.
poin dia juga baik. Seperti yang tadi saya bilang, Pak, kalau kita langsung image-nya ini buruk nih, orang nih maksudnya jahat, udah selesai. Tapi kalau kita bisa gini, mungkin dia punya pemikiran dari sisi dia seperti itu. Jadi itu bisa diselesaikan lah gitu loh. Itu salah satu dukanya ya kalau untuk sesama partner, paling masalahnya di situ. Kemudian ya kalau lagi misalnya ada yang harus ditutup kayak kemarin kita pandemi, ya udah kita kerjasama, kita nggak sendiri, tutup sama-sama ya, tutup sama-sama, kumpulin duit sama-sama lagi. Terus kemudian kalau sama customer, ya ada customer yang puas, tapi customer macam-macam, Pak. Ada yang ekspektasinya tinggi sekali, jadi ngomongnya kadang-kadang nggak enak juga kita ya. Saya bilang, maaf Pak, kami memang segini, tapi saya selalu pakai itu untuk oke, kalau dia minta segitu, next kita harus bisa lebih baik. Makanya perjalanan kita sampai hari ini, restoran kita jadi seperti hari itu, sebenarnya perjalanan kita belajar dari masukan tiap orang, dari input customer untuk berusaha lebih baik lagi. Kita dengerin semua masukan mereka, yang kita bisa ikutin, kita perbaiki, Pak. Gitu, Pak. Wah, tidak pernah berhenti improve. Continuous improvement gitu ya, dan continuous learning. Bro Andrew, ini kalau saya mau ngobrol lagi, kita bisa selesai jam 12 malam ini, karena asik sekali ngobrol dengan Bro Andrew. Tapi kalau ya, paling nggak untuk episode kali ini kita batasin. Mungkin ada nggak tips-tips ini buat dari Bro Andrew buat Sobat Hati yang Gembira? Karena mungkin ada yang punya ketertarikan untuk baik itu di desain interior maupun juga di pengelolaan fotografi. Gimana? Oke, kalau dari saya mungkin tipsnya adalah lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kalau nggak bisa sepenuh hati, jangan paksakan untuk melakukan satu hal yang kita sebenarnya belum siap. Karena kadang-kadang hasilnya belum tentu baik diterima orang. Jadi sebetulnya pada saat kita siap melakukan sesuatu, lakukan, tapi lakukan jangan setengah-setengah. Lakukan sepenuh hati, lakukan semua hal dengan sepenuh hati, sebisa mungkin, dan biasanya itu akan sampai ke hati konsumen, sampai ke hati masyarakat, sampai ke hati orang-orang di sekeliling kita, bahwa mereka bisa lihat bahwa ya walaupun mereka punya kekurangan ini, walaupun mungkin teman-teman di sini misalnya mau buka restoran tapi tempatnya di gang, nggak masalah, tapi kan kita sepenuh hati dari rasa, sepenuh hati dari pengolahan masakan, sepenuh hati dari pelayanan misalnya gitu. Tetap aja orang akan melihat itu menjadi sesuatu. Buktinya banyak restoran di tempat kecil, di tempat yang tersembunyi, tetap aja bisa sukses gitu, Pak. Jadi rahasianya kalau saya sih, lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, gitu aja sih, Pak. Memberi yang terbaik. Sesuatu dengan sepenuh hati, memberi yang terbaik, dan belajar dari masukan-masukan dari setiap orang. Dan ketika kita tahu, kita coba pikirkan bagaimana masukan yang baik ini tidak hanya kita sekedar kita temuin saja, tapi juga kita bisa lebih baik lagi dari masukan dari orang-orang itu. Itu yang kita akan terus maju. Bro Andrew, thank you banget. Thank you banget di tengah-tengah semua kesibukannya. Bro Andrew mau invest waktu 30-40 menit, berbagi pengalaman, berbagi value. Thank you so much, Bro Andrew, again. Sukses terus ya. Terima kasih. Maju terus. Terima kasih, Pak. Banget. Siap-siap nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi, Bro Andrew ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam semuanya. Stay safe and God bless all. God bless.